waktu yang akan datang. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang kami muliakan, marilah setiap kesempatan kita selalu perbarui kesaksian kita. Kita sudah bersaksi, kita sudah bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga salawat dan salam terberkahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang hidup petunjuknya hingga hari kiamat. Hadirin yang kami muliakan, tidak lupa di sini kami mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada hadirin semuanya. Semoga kehadiran kita di sini, keikhlasan kita untuk menghadiri majelis yang mulia ini menjadi tambahan amal soleh buat kita semuanya. Amin. Hadirin yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pada malam hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan menyiapkan hati kita agar kita lebih siap menerima materi pengajian pada malam hari ini. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Surahman Anasi SAG, Ketua Kop Mubalighah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Ridwan dari Rumah Hafidz Ibnu Mas'ud Karanganyar. Kepada Mas Ridwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa dhura wa innallaha afuwwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa id'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina 'adzabun alim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina 'adzabun muhin. Yauma yab'athuhumullahu jami'an fanabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul 'azim.
bil Qur'anil azim. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat-Mu, kasih sayang kepada kita semuanya. Ya, dengan dibacakan hadis Al-Qur'anul Karim, semoga Allah memberikan rahmat kepada yang membacanya, kepada Mas Ridwan dari santri Rumah Habib Ibnu Mas'ud Karanganyar, dan juga kepada kita semuanya insyaallah hadirin yang kami muliakan yang telah menyimaknya. Bahwa kita ketahui bahwa bagaimana keutamaan membaca Al-Quran ini luar biasa. Sekarang tapi diriwayatkan dalam riwayat sahih, man qara'a min kitabillah, barang siapa yang membaca dari kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran, falahu, baginya hasanatun, baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu, dan setiap kebaikan itu bi asyri amsalihha, Allah akan lipatkan sampai 10 kali kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku sampaikan, tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi dari sekalian, betapa banyak pahala yang akan diterima ketika kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca Bismillah saja sudah berapa huruf itu? Ada huruf ba, huruf sin, huruf mim, huruf lam, lamnya saja 2, banyak sekali. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Jadi untuk beramal soleh, berbuat kebaikan itu tidak begitu sulit. Jadi Bismillah kita hanya membaca Al-Quran, yang hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Nah, semoga dari dengan sebagai tarif, sebagai semangat kita untuk membaca Al-Quran. Tadi sudah dibacakan surat apa Mas Ridwan? Yang dibaca tadi surat apa Mas Ridwan? Al-Mujadalah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sambil menunggu Ustaz kita, Ustaz Surahman An-Nasir Saki, yang insya Allah sebentar lagi akan bersama-sama kita. Tadi sudah konfirmasi. Ada beberapa hal yang ingin kami beritahukan, kami informasikan kepada jemaah sekalian. Bismillah, kaitannya dengan program-program di Takmir Masjid Al-Karanganyar ini di depan panjenengan di Serambi ini. Alhamdulillah, kita untuk kenyamanan kita bapak sekalian, untuk kenyamanan kita beribadah di masjid kita, kaitannya bisa duduk dengan nyaman. Maaf ketika di kamar mandi juga nyaman. Dari Takmir merenovasi tempat wudhu dan kamar mandi. Untuk itu membuka peluang untuk beramal jariah. Jadi amal yang jari-jari, walaupun manusia kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal atau pahala yang akan kita rasakan tetap mengalir, tidak terbatas dengan kehidupan kita di dunia ini. Ini salah satunya bisa kita investasikan, kita bisa lakukan untuk pembangunan sarana wudhu dan kamar mandi masjid kita ini. Dan untuk dari panjenengan semuanya yang berkenan, nanti bisa menghubungi atau dari Takmir, daripada Mas Cahyono dan yang lainnya di kantor masjid, atau langsung ke bendaharanya, ke Pak Arif Wicaksono atau ke Pak Indradi. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian kaitannya dengan program-program yang lain, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan sesuai dengan program yang diagendakan Takmir. Besok pagi kita rutin ya, tiap Jumat insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz kita, Ustaz Ulinuha MSI Al-Habib. Jadi Masya Allah kemarin Ustaz Ulin menceritakan beberapa hal yang kaitannya dengan Al-Quran ini, banyak hal yang bisa kita pelajari untuk sekalian. Ketika memberi nasihat pada anak-anak santri Rumah Habib Ibnu Mas'ud di lantai atas kemarin, jadi di Harun As-Safi, di pesantren beliau itu di sekitar di Karangkajen itu, beliau kehadiran seorang santri. Santri ini curhat sama Ustaz Ulin, cerita, Ustaz, saya mau nyantri di sini, tapi kemarin sebelum saya nyantri di sini, saya pamit dengan orang tua saya dengan ibu saya. Bu, mulai mondok, tapi ibunya bersyarat, ya rapopo mondok tapi orang sesuai. Kemudian ibunya bersyarat, sudah mondoknya 4 bulan saja. Kemudian disampaikan ke Ustaz, gimana Ustaz? Saya hanya di waktu 4 bulan saja mondok di sini. Padahal saya ingin menghafal Al-Quran. Namanya santri ini adalah Mas Tukimin. Mas Tukimin, kalau di pondok ini nama kerennya Mas Tuki. Mas Tukimin, tapi namanya Mas
Ini kita mungkin teman-teman dari yang bisa masuki ini tadi kita sama seluruh. Yaudah bismillah, kalau kamu niat menghafal bisa. Ya minta tambahan sama ibu kamu 4 bulan toh, minta 10 hari lagi bismillah bisa. Ternyata Mas Tuki tadi mulai menghafal Quran dan Allah Akbar. Binasrillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 4 bulan 7 hari bisa menghafal itu ya, bukan baca itu, menghafalkan bil ghaib di luar kepala 30 juz. Allahu Akbar. Ini Allah mudahkan. Salah satunya banyak inspirasi ketika kita berbuat kebaikan, banyak yang bisa lakukan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Ustaz Suraman SAG, Ustaz Suraman Anasih SAG. Beliau adalah ketua KOP Mubalik Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan malam hari ini beliau ingin menjelaskan kita sebagai warga Muhammadiyah dari pimpinan ranting Muhammadiyah, kemudian dari Ibu Asia, apa sih makna kita selama ini mengikuti persyarikatan Muhammadiyah? Makna Muhammadiyah itu bagaimana? Kalau selama ini mungkin kalau di Yogyakarta kita yang mungkin tentang usia berbeda, yang paling Muhammadiyah itu yang kita kenal. Kalau saya pribadi mungkin Ustaz Ibnu Juraimi Allahu yarham. Jadi bagaimana beliau ini memimpin PUTN, bagaimana beliau ini memimpin mu'alimin yang pada waktu itu tinggal berapa ratus orang pada keluar. Tapi di zaman Ustaz Ibnu Juraimi mu'alimin bisa bangkit lagi. Beliau Ustaz Ibnu Juraimi belajar langsung sama Ustaz Raden Najib belajar langsung sama Kiai Jamal dan seperti ini. Jadi apa sih sebenarnya makna masing-masing kita kadang-kadang punya profil yang kita ikuti sing paling Muhammadiyah itu apa tau ya ini. Artinya nanti mungkin kita baca curahan, artinya bagaimana masing-masing kita dari Aisyah, dari Muhammadiyah juga ikut bertablik, bisa menyampaikan dakwah buat Muhammadiyah ini. Bagaimana sih makna esensi kita berMuhammadiyah? Insyaallah nanti Ustaz kita Ustaz Surahman Anasih SAG akan memberikan pencerahan pada kita, memberikan penjelasan soal itu saja. Ya, monggo pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillah wa la na'budu illa iyyah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan bapak para bini sepuh ingin satu dari nabakten yang berbahagia, saudara-saudaraku, para angkatan muda, baik yang pria maupun yang perempuan, yang mudah-mudahan menjadi kader umat dan bangsa yang senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, sebelum saya matur lebih jauh, ini sebenarnya sambil menunggu proses laptop. Karena laptop saya termasuk laptop yang tidak mudah. Meskipun yang pakai laptop belum tua. Karena itu akan saya manfaatkan kita untuk membuat perjanjian. Karena segala sesuatu tanpa perjanjian nanti akan berjalan tanpa arah tujuan. Kalau yang berjalan biasanya kalau sedikit egois, maka akan muncul semaunya sendiri. Yang menyampaikan juga semaunya sendiri. Yang mendengarkan bingung kan gitu. Karena itu asas yang paling mendasar
dalam kehidupan bermuamalah itu adalah yang disebut akad perjanjian. Ngaji juga ada akadnya. Kita ngaji ini di laptop itu jamnya 20:28, katakanlah 8:30. Ini mau sampai jam berapa? Akad yang pertama gitu. Sampai jam berapa, Pak Ari? 9:30 selesai. 9:30 Selesai. selesai. 9:04 nanti ada waktu pertanyaan. 9:04 ada waktu pertanyaan. 9:30 selesai. Selesai tidak selesai 9:10 tutup. Gitu. Baik. Yang kedua, saya di SMS. Karena yang meng-SMS itu dengan maksud yang baik, maka saya tidak ada alasan untuk tidak ngestoaken. Ngestoaken itu apa, Bu? Ya, pokoknya mematuhi. Kalau bahasanya Allah mengijabahi. Dalam SMS intinya saya didahului malam hari ini untuk matur. Matur tentang apa? Tentang satu hal, makna bermuhammadiyah. Jadi nanti kalau saya sudah menyampaikan itu, berarti tugas saya selesai malam ini. Tetapi amanahnya jauh lebih berat setelah malam ini. Yaitu apa? Setelah kita itu mengerti makna Muhammadiyah, itu kita mau apa? Kan ada orang itu yang tidak mengerti tapi berjalan, sehingga perjalanannya tidak mengikuti pengertian yang benar. Katakanlah dia berjalan, dia bergerak, menggerakkan Muhammadiyah, tapi tidak punya pengertian tentang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah jalannya tidak Muhammadiyah. Betul ya, Bu? Tapi ada orang yang punya pengertian, justru nggak mau jalan. Yang tahu, yang nggak ngerti berjalan, yang berjalan nggak ngerti. Itu pilih yang mana, Bu? Pilih yang A, nggak ngerti tapi jalan. B, ngerti tapi nggak jalan. Pilih mana, Pak? Pilih A, nggak ngerti tapi jalan. Bapak pilih yang mana? A atau B? B, jalan tapi nggak ngerti. Kalau Mas Hari katanya, Pak, saya membuat jawabannya C. Apa? Saya berjalan sehingga mengerti. Jangan mengerti dulu baru jalan, nggak akan pernah jalan. Betul? Saat kita lahir ini kita mengerti tidak? Nggak ngerti. Allah sebutkan, kamu saat dilahirkan dari garbaning ibumu, kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan kamu penglihatan, pendengaran, perasaan, dan seterusnya, hingga akhirnya kita mengerti, ya kan? Jadi yang paling penting, kalau pilihannya hanya ada dua: berjalan tapi nggak ngerti, atau nggak ngerti tapi jalan, ataukah ngerti tapi nggak jalan. Yang paling penting jalan. Kalau kita jalan maka akan mengerti. Ada satu hadis yang maksudnya begini: kalau kamu lakukan apa yang kamu tahu, maka Allah akan cerdaskan apa yang kamu belum tahu. Gitu. Saya setiap masuk ke majelis taklim, saya nggak berpikir nanti apakah yang saya sampaikan itu didengerin atau enggak. Kenapa? Yang saya tahu, kalau kita bernasihat, itu nasihat untuk siapa? Satu, untuk diri sendiri. Sehingga kita tidak akan pernah tahu orang itu sesungguhnya mendengarkan ataukah cerita sambil mendengarkan. Kayak ketawa terasa ini kayaknya. Itu ya, ini akadnya. Kemudian saya akan memperkenalkan diri saya sehingga nanti tidak perlu lagi memperkenalkan. Karena kalau orang Jawa itu jangan matur sebelum orang tahu sapa sira, gitu ya. Sehingga tidak ada tembung sapa sira sapa ingsun, tetapi kita mengerti satu sama lain.
Nama saya sudah disebut oleh Pak Hari, Surahmat, An-Nasih. Tadi dikasih gelar atau titel itu SHG. Bedanya gelar dengan titel apa? Kalau gelar itu belum tentu titel. Kalau titel pasti gelar. Bedanya apa? Kalau titel harus dengan sekolah, kalau gelar tidak. Contoh, haji gelar atau titel? Ada orang sekolah haji? Ada lagi gelar yang nggak pakai sekolah, Raden, begitu lahir sudah punya gelar. Itu bukan titel. Tapi nanti yang pasti kita punya gelar yaitu almarhum atau Allahu yarham, ya kan? Ada orang sekolah almarhum. Tapi kalau SHG itu gelar pakai sekolah, namanya titel. Nah, saya dikasih titel SHG, sing ayu, sing ayu garwane. Kebetulan saya dengan istri saya itu punya komitmen. Saya tidak akan ngisi pengajian kemanapun kalau tidak dengan istri saya. Sementara istri saya tidak ada udzur untuk hadir. Kalau istri saya misalnya sedang rapat Aisyah, pengajian ranting atau ngeles di mana gitu, ya gimana lagi. Tapi malam hari ini sudah komitmen. Sejak pagi kami nggak pernah ketemu. Mosok malam kan ketemu, kita ketemu, gitu ya. Istri saya pakai kerudung biru, mana tadi? Itu ya. Pokoknya janji sing kerudung biru istri saya. Tapi itu biru semua ya. Kerudung biru, kacamata, baju merah. Gitu ya. Itu istri saya. Jadi kalau saya berboncengan, nanti tolong jangan dicurigai Ustaz kok boncengan. Yang larang Ustaz boncengan itu siapa? Rasulullah saja berboncengan unta, ya kan? Ya, kenapa kita kaum muslimin tidak boleh boncengan? Bahkan ibu-ibu ada disunahkan atau boncengan. Boncengan dalam model begini. Kalau kita punya kerudung, teman kita tidak, boncengi, pinjami, gitu ya. Kan gitu. Ya, itu sunnah. Ini lama apa nih laptopnya? Ya, bisa Pak, karena laptop saya sudah mulai kena virus ya. Mudah-mudahan kita tidak terkena virus. Virus yang paling berat dari umat Islam itu virusnya ada 4. Ada berapa Bu? 4. Sehingga umat Islam menjadi lambat. Saat dia tunggu itu tidak memberikan manfaat. Nunggu cuma gini aja, yang melihat TV nunggu ya. Tapi nunggu berikan manfaat. Kenapa umat Islam menjadi lambat? Karena umat Islam itu terkena virus yang namanya 4. Boleh catat. Kenapa dia lambat? Karena umat Islam kena virus 1, namanya virus engko dhisik. Gak Bu sholat, jawabnya apa Bu? Engko dhisik, lambat. Ya kan? Ayo pengajian, jawabnya apa Pak? Engko dhisik. Yang sering bilang engko dhisik itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan? Kecuali ibu bapak yang beriman. Yang kedua, kalau sudah virus itu dhisik, ada namanya virus Delenkas. Tolong Pak Ari dimasukkan nih Pak Ari. Ya, sudah memasukkan sendiri dengan tangan kirinya. Baik. Virus Delenkas itu gini. Kalau umur disiknya sudah selesai, dia akan alasan Delenkas. Enggak maju-maju itu. Rapat ranting, Delenkas. Ayo Bu, rapat ranting, Delenkas. Yang ketiga ada namanya virus durung rampung. Kalau saya bilang, mau orang gambar, iki lo durung rampung. Lah ini persis penyakit ibu-ibu nih, asli ibu-ibu. Karena ditulari bapak-bapak. Biasanya kalau sedang nonton TV itu, ayo sekarang. Jawabnya durung rampung. Sudah rampung, ada yang keempat, nanggung lagi. Nah, kalau saya tanggung, penyakitnya luar biasa. Bapak sekalian, sudah? Ya, alhamdulillah. Saya tidak berjalan ke belakang. Saya diberikan tugas hanya menyampaikan ini. Jadi kalau ini sudah saya tutup, saya pamit pulang sudah
bulat itu. Ya, saya akan berbicara sederhana. Kenapa kita harus berbicara sederhana? Karena sesuatu yang penting itu harus dimulai dari sesuatu yang sederhana. Kalau sudah rumit, maka menjalankannya menjadi semakin rumit. Sesuatu yang sangat penting itu harus dijelaskan secara sederhana. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah salah satu manusia yang dianugerahi Allah, itu manusia yang mampu berseni di dalam apa? Di dalam menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya sangat penting dan besar. Jadi luar biasa beliau. Nah sekarang saya akan menyederhanakan persoalan apa sih makna bermuhammadiyah itu. Boleh dari yang muda dulu. Mas siapa paling batik, paling kupluk, abu-abu. Kalau dari kupluknya biasanya jawabannya bagus. Apa mas makna bermuhammadiyah kira-kira? Mengikuti ajaran Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Rasul katakan orang yang kulit itu kalau disebut nama beliau tidak mengucapkan sholawat. Tapi Muhammad nama beliau. Mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak boleh begini. Mas Hari kita ke temannya karena temannya syukuran tahun ulang tahun lalu ujian gitu. Mas Hari ada bang? Saya mau syukuran. Wah, alhamdulillah. Saya terakhir mau apa? Sate di mana? Di tempat Pak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah. Kalau yang putri gimana kira-kira? Ibu yang pakai kerudung merah agak hati. Apa maknanya bermuhammadiyah? Kira-kira? Kira-kira aja. Gimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita kan jawabannya luar biasa. Kalau ibu langsung kepada apa ya? Ucuk yang bongkot ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau beliau pada fondasinya luar biasa kan. Jadi kalau dua-duanya itu temukan, jadilah bangunan namanya bermuhammadiyah. Itu cara kita memberikan tanggapan biar jawaban orang itu nggak kelihatan salah. Padahal sesungguhnya benar. Ya kan? Baik. Ini kok nggak jalan ini ya? Saya heran. Nah ini tentang diri saya sudah saya kenalkan ya. Saya kini aktif di Muhammadiyah. Bahkan tadi kata Pak Hari, saya itu ketua Korpu Balik Muhammadiyah PTM Kota Yogyakarta, yang insya Allah salah satu program kami ingin mengembangkan apa yang di Mandijeron adanya pesantren kader mubalik. Salah satu yang sedang kami bidik adalah Mergarusan. Jadi nanti kalau ada pesantren kader mubalik, itu adalah usaha kita bersama. Kemudian saya jadi direktur ya, di Majelis Manajemen Cinta. Jadi itu intinya adalah bagaimana kita belajar mencintai apa yang dicintai Allah. Jadi kalau ada bicara cinta cuma asmara, orang itu nggak ngerti Quran. Ya kan? Kalau kita bicara cinta, maka kita akan bicara Al-Quran. Maka kami buat gerakan namanya Majelis Manajemen Cinta. Yang ketiga, saya nyambi sebagai PNS. Sekarang saya tugas di Kecamatan Gamping. Saya tinggal di Dukuh. Nomornya 1305 B gitu. Nomor HP-nya sekian, boleh dicatat. Cukup ya? Ya cukup. Baik. Nah sekarang kita masuk pada inti persoalan. Karena sudah hampir jam berapa? 9. Ada yang sudah ngatur? Oh belum. 8:45. Nanti 9:15 saya selesai Pak. Kalau kita berbicara atau kita ngaji, itu sebetulnya kita sedang mainin jam. Makanya saya senang dengan HP yang jamnya itu pakai angka, bukan pakai jam.
supaya kelihatan. Sekarang harganya jam 8:49. Alhamdulillah. Bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah itu apa maknanya? Tadi sudah dijawab. Mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian ibu katakan beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau pengertiannya seperti itu, siapapun punya anggota Muhammadiyah atau tidak, kalau dia mengikuti Rasulullah, maka dia itu orang Muhammadiyah. Meskipun nggak mau disebut orang Muhammadiyah. Jadi orang bermuhammadiyah itu jangan dipaksa. Yang penting dia mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kalau orang itu beramar ma'ruf nahi munkar, maka dia orang Muhammadiyah. Meskipun di rumahnya nggak punya logo Muhammadiyah, meskipun dia nggak kenal gambar Kiai Dahlan, tapi sebaliknya, orang yang rumahnya ada logo Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, bahkan motornya pun stikernya Muhammadiyah semua, kecuali plat motornya. Tapi dia tidak mengikuti Muhammad Rasulullah, dia itu belum orang Muhammadiyah. Tetapi dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, dia itu belum bermuhammadiyah. Kalau ibu bapak sepakat kepada dua beliau ini, kan? Nah sekarang kita buat kesepakatan yang lebih khusus sekarang. Apa maknanya Muhammad bermuhammadiyah itu? Sekarang saya ingin mengajak kita main-main dengan kata bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah itu dari tinjauan bahasa, ya. Dari tinjauan bahasa. Ini bahasa apa bu? Indonesia. Muhammadiyah itu bahasa Arab, tapi sudah di-Indonesiakan. Nyatanya apa bu? Kalau Muhammadiyah bahasa Arab yang di-Indonesiakan, nyatanya apa? Ada yang bisa sebut? Ada yang bisa sebut? Kalau M-nya ada dua, pakai tasdid, masih Arab, Muhammadiyah. Karena Y-nya cuma satu, tidak ada tasdidnya. Mestinya Y-nya ada tasdidnya. Tapi dalam bahasa Indonesia itu tidak ada iya yang pakai Y double. Karena itu Muhammadiyah bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Artinya apa? Muhammadiyah itu adalah bagaimana kita itu mengikuti Muhammad itu di bumi Indonesia. Jadi kita bisa maklum kalau sering kita melihat orang Muhammadiyah itu pakai batik gitu ya. Yang pakai orang Indonesia. Orang Muhammadiyah itu orang Malaysia. Kalau berjilbab nggak kayak orang Iran ya. Ya memang dia bukan orang Iran. Gitu. Tapi kalau Muhammadiyah ada di cabang istimewa Iran, maka jilbabnya kayak gitu. Jadi nanti kenapa begitu, kenapa begini, kita akan tinjau lebih dalam. Kok kayak hipnotis difficult user ya. Ditinjau dari bahasa adalah kata kerja ya. Bermuhammadiyah itu yang kata kerja. Maka bermuhammadiyah itu sudah sedang bekerja, beramal. Jadi ciri-ciri orang bermuhammadiyah itu punya pekerjaan, punya amal. Jadi kalau bermuhammadiyah dia itu tidak punya pekerjaan apapun di Muhammadiyah, katanya belum bermuhammadiyah. Yang nyambung dan bahasa halusnya yang agak kasar, monggo kebak-kebak. Susunan pengurus ranting Aisyah, bukan Muhammadiyah kan? Ranting titik-titik, bukan berkat Pak. Ya lah, ini rantingnya apa bu? Bukan karangannya, pokoknya jauh sana. Ketua, ibu titik-titik, wakil ketua sampai ke seksi yang paling bawah. Banyak sekali, tapi setiap rapat yang datang 3 orang. Berarti itu yang orang yang belum bermuhammadiyah. Karena apa? Belum bekerja di situ. Maka kalau kita ingat Allah yarham Kiai A.R. Fahrudin, beliau katakan gini, kalau kita ingin menghidupkan Muhammadiyah, gak usah teori yang macam-macam. Kalau ada rapat datang, ada pengajian datang, itu udah bermuhammadiyah. Karena kepingin ngembrok
Jadi untuk pengajian Muhammadiyah rasa tidak. Ada apa nggak usah datang. Nanti kita lihat di absen itu di struktur kita ada 60 orang pimpinan. Yang datang cuma 3. Berarti yang 57 itu adalah peroboh Muhammadiyah. Ya kan? Kok enggak bilang ya? Loh, saya kan cuma tanya, kok enggak bilang iya? Saya enggak menuduh, jangan-jangan lagi. Maka Rasulullah kalau ingin bicara menegakkan Islam, itu kan teorinya enggak muluk-muluk. Kita buat sepanduk, la ilaha illallah, naik motor kencang-kencang dah, bawa sepedang tinggi-tinggi dah. Rasulullah katakan kalau kita menegakkan sholat, maka kita sudah menegakkan Islam, ya kan? Tegak di dalam diri kita, tegak di masyarakat kita, tegak di keluarga kita, tegak di negara kita. Tapi kalau kita ingin merobohkan Islam, itu jangan cepat-cepat kita curigai Yahudi, Nasrani, curigai diri kita. Oh, saya ini merobohkan agama saya sebelum dirobohkan orang lain. Kenapa? Kalau sholat tadi gini, ya tadi penyakitnya 4, kondisi, ya kan? Ya kan? Jalan gas, duduk rambut, nanggung, suwe-suwe lari ya itu. Hadirin berbahagia, oke. Karena dia itu bentukan, karena dia itu kata kerja, ya, bentukan dari kata benda, kata benda. Kata dasarnya berupa kata benda. Ingat, yang namanya benda ini bisa bergerak kan? Handphone ini bisa bergerak kan? Coba tolong, nomor saya 0815681720. Tolong ini nanti di miss call selama 1 jam. Bergerak gak ini? Bergerak, gitu kan? Siapa yang menggerakkan? Yang miss call saya. Benda itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Nah, sekarang yang menggerakkan adalah mendapat awalan bergerak. Kalau kita ingin menggerakkan Muhammadiyah, harus ada awalannya. Siapapun harus menjadi yang awal. Islam itu menjadi Islam yang sekarang itu karena ada yang mengawali. Setelah Rasulullah, kemudian yang mengawali siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha al-kubra. Ya kan? Yang kedua anak muda namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ketiga seorang bapak namanya Abu Bakar. Yang keempat dan seterusnya kita ini. Maka beruntung orang yang disebut siapa? As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang menjadi yang mengawali. Bahkan Rasulullah pernah bersabda itu. Ini kalau kita bicara tentang awalan. Kalau kita ingin di dalam Islam itu melakukan sunnah. Sunnah itu sesuatu yang baik, ya. Dalam bentuk kebaikan itu ditekankan. Sudah sunnah dalam bentuk kebaikan, ya. Maka kita itu diikuti orang lain. Berarti kan kita dari awal tadi. Maka kita dapat pahala seperti pahalanya dia. Pahala kita sendiri tambah pahala seperti pahala dia. Tanpa kurangi pahala dia. Nanti dia diikuti orang lain. Terus begitu. Kita dapat sejumlah pahala itu tanpa mengurangi pahala orang lain. Nah, kenapa kita tidak mau mengikuti seperti kata ber itu? Kata awalan atau kata depan ber, menjadi orang yang di depan. Biasanya kan kalau kita ini pengajian, ayo masuk, ntar belum mulai. Jumatan juga, ayo masuk, ntar belum ada. Nah, yang seperti itu kalau Jumatan persis pasti bapak-bapak. Tapi yang salah ibu-ibu, kenapa nggak ditegur? Ibu-ibu lagi. Jadi ya mendapat awalan ber. Jadi yang namanya apa? Bermuhammadiyah itu sesungguhnya bekerja. Bekerja itu harus ada yang mengawali. Berbahagialah mereka yang menjadi as-sabiqunal awwalun dalam pengertian yang seluas-luasnya. Baik. Sekarang arti awalan ber, ya. Arti awalan ber. Ini kita pulang zamannya sekolah dulu. Sekarang ini malah jadi pelajaran SD, Pak. Saya belajar ini dulu waktu SMA.
Ya, kurikulum kita maju kan ya. Tapi budi pekerti kita menurun, naudzubillah. Kalau dulu, maaf, zaman saya SMA itu kan lulus tahun 89. Itu belum ada anak putri yang kalau anak putri pakai rok selutut banyak, tapi untuk berboncengan melangkah belum ada, ya kan? Sekarang roknya sepanjang apapun melangkah. Budi pekerti kita naik atau turun? Turun. Tapi kurikulum pelajaran kita kok luar biasa naik ya. Dulu saya pelajari zaman SMA, sekarang anak saya yang SD sudah belajar ini. Jadi marilah kita bermuhammadiyah, kita punya pekerjaan. Kurikulum kita namanya sudah dinaikkan, tapi budi pekerti umat kita sedang turun. Yuk kita menjadi yang awal menaikkan budi pekerti itu. Begitu ya, saya cepat saja. Maknanya satu, memiliki atau apa? Memiliki, mempunyai ya. Maaf, memiliki atau mempunyai ya. Memiliki atau memiliki. Yang memiliki yang satu diganti mempunyai. Itu contohnya pejabat itu berumah 3, artinya punya rumah 3. Mas Hari beristri 1, kaget kan? Punya istri 1. Gitu. Ahmad Fatomah. Terusin. Yang kedua, ber itu maknanya memakai atau mengenakan. Ya kan? Contoh, gadis itu berjilbab di kamarnya. Artinya gadis itu sedang mengenakan memakai jilbab di kamarnya. Kenapa di kamarnya? Saya nggak pakai contoh berjilbab di depan rumah, salah. Ya loh, di depan rumah itu, kalau di depan rumah berjilbab artinya bukan memakai. Artinya dia apa? Mengenakan jilbab artinya sudah siap di depan rumah. Tapi ini sedang berjilbab, maksudnya sedang memakai jilbab. Nah coba kalau kita lihat Muhammadiyah dalam arti itu, bermuhammadiyah bisa diartikan memiliki atau mempunyai Muhammadiyah kan? Tapi ada orang cuma ngaku-ngaku. Ya, ada orang cuma ngaku-ngaku. Maka makna memiliki ini sementara saya sisihkan. Ada memakai, wah itu lebih saya sisihkan lagi. Muhammadiyah cuma dipakai, gue jeneng-jeneng. Dia ingin bekerja di suatu amal usaha Muhammadiyah, wah cepet-cepet cari NBM bu. Padahal kalau rapat nggak pernah datang, pengajian belasan tahun ketok. Setelah jadi di amal usaha, kamu tinggal di mana? Di ranting, bukan Karanganyar. Ya. Di ranting bukan Karanganyar ada pengajian apa aja? Bingung dia, karena nggak pernah dengar. Nah itu cuma ada orang yang bisanya cuma memakai, memanfaatkan. Repotnya kalau dia politikus, bahaya ini. Ya kan? Muhammadiyah cuma dipakai saja. Yang ketiga maknanya mengendarai atau penumpang. Ini repot lagi nih. Contoh ya, dia datang dengan bermobil, artinya dia datang dengan mengendarai mobil. Kalau mobil memang untuk dikendarai, kalau Muhammadiyah hanya untuk dikendarai, orang ini di akhirat saya yakin kalau nggak bertobat, di akhirat itu siksanya paling gede. Maka jangan pernah mengendarai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan kendaraan, ya, tapi Muhammadiyah adalah rumah. Jadi kalau ada rumah yang baru, rumah yang lama jangan ditinggal. Pak bocor, benerin. Banyak itu kader-kader yang meninggalkan katanya Muhammadiyah rumah sudah bocor. Rumah yang baru yang kamu tempati itu jauh lebih rapuh karena konstruksi zaman Belanda dengan konstruksi zaman sekarang kuat mana? Kuat zaman Belanda. Nyatanya sekarang yang sedang di Sugio itu rumah itu sedang mulai ambruk itu. Ya kan, dia kembali ke Muhammadiyah. Saya di majelis manajemen cinta itu sebut sebagai majelis singgah. Supaya apa? Kalau ada anak Muhammadiyah di situ diajari untuk mencintai Muhammadiyahnya, pulang. Kalau dia anak NU diajari untuk mencintai NU-nya, pulang. Kalau saya pulang ke MMC lagi, belajar cinta lagi. Jadi semakin dia cinta, itu dia semakin mencintai rumah asal. Ini sekaligus sambil iklan MMC.
Jadi dengan semakin besarnya MFC itu tidak perlu lagi dikhawatiri. Kenapa? Karena anak atau kader yang masuk di MMC itu tetap menjadi warna aslinya. Ada kan kader yang dulu vokal, sekarang itu dia vokal jijik. Katanya vokal mumpuk-mumpuk itu, ya kan? Kenapa? Karena dia anggap bajunya yang sekarang itu baju yang paling bersih. Nah, wes keringetan dia mampu juga, ya kan? Gitu. Alhamdulillah ya. Oke, yang keempat. Ini ada 9 tuh. Jadi yang bagi yang masih mau ngantuk, saya persilakan nunggu masih ada 5 angka. Ya baik. Yang keempat, makna ber itu berisi atau mengandung. Ya. Contoh atau memuat ya. Setiap pagi anak TK Abah diberi makan siang. Setiap pagi makan siang ya. Setiap hari namanya. Tapi ada Pak hari kan. Setiap hari anak TK Abah diberi makan siang yang bergizi, artinya mengandung gizi. Nah kalau bermuhammadiyah mengandung Muhammadiyah nggak pas katanya. Artinya bermuhammadiyah kalau pakai kata ini bisa dimaknai di dalam diri seorang ada jiwa Muhammadiyah, mengandung jiwa Muhammadiyah itu. Meskipun dia jadi TNI, dia terbiasa sholat awal waktu, ya toh? Lebih baik saya sholat awal waktu, ya, meskipun saya harus nanti push up 10 kali. Ada kan? Bahkan yang bukan push up kalau sholat TKRI. Nah ini bukan Muhammadiyah. Ya. Nah sekarang masih ada lagi arti bermuhammadiyah itu apa? Artinya ber. Yang kelima, melakukan atau mengusahakan. Contoh, kader-kader NA dan pemuda Muhammadiyah sedang berkebun, artinya mengusahakan kegiatan kebun, melakukan kegiatan kebun mengebun gitu. Kalau bertanam ya sedang melakukan tanam-menanam. Nah sekarang kalau bermuhammadiyah itu artinya ada yang dilakukan, ada yang diusahakan. Karena itu maaf, saya ketika awal dalam pembentukan AMM periode ini sebelum dilantik itu ada yang menyebut terlalu aktif. Loh kalau nggak aktif gimana? Gitu loh. Ada yang menyebut lagi, oh maklum menjelang 2014. Oh bukan nih gitu. Ya kan? Padahal saya itu PNS. Saya ini seringkali disilaturahmani, nggak tepat kata-katanya ya. Itu oleh partai tertentu. Saya selalu menolak. Kenapa? Saya ini orang Muhammadiyah. Kalau saya di partai Anda, biasanya saya tidak akan pulang ke Muhammadiyah. Kan gitu. Tapi kenapa ada orang menyebut saya punya agenda 2014? Saya jawab iya. 2014 kami punya agenda minimal di kota Yogyakarta ada tambahan 1 pesantren kader mubalik setelah di Mantujeran. Itu agenda saya. Dia bilang, ayo wes percaya kono orang nanti akan percaya. Itu aja kok. No, NU muni kaya ngono. Aku bukan. Jadi orang NU kok bingung. Yang ketiga, memanggil atau menyebut atau menyapa. Contoh begini, sejak dulu Rani, maaf ada yang namanya Rani ya. Mana istri saya? Yang mau contoh loh ya. Sejak dulu Rani sudah berkakak dengan saya. Artinya berkakak itu bukan apa-apa, memanggil saya kakak, meskipun mungkin saya bukan kakaknya. Nah kalau bermuhammadiyah artinya apa? Sejak dulu kita ini sudah bermuhammadiyah. Artinya apa? Kita ini sudah terbiasa saling panggil-memanggil satu sama lain. Itu dalam rangka bermuhammadiyah, dalam rangka kita mengusahakan Muhammadiyah. Jadi kalau kita ini bermuhammadiyah nggak pernah saling memanggil. Saya punya kegiatan, teman saya nggak diundang, berarti saya belum bermuhammadiyah. Karena masih egois ini. Jadi benar kalau punya kegiatan Muhammadiyah itu undangannya disebar kemana-mana. Jangan kalau kita terus pesimis gini, disebar 1000 juga yang datang cuma 50. Loh Allah kan tidak melihat siapa yang datang, tapi melihat siapa yang menyebar undangan, berapa banyak undangannya. Yang
mengerjakan